warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Jejak Si Gondrong ya bro. Sekarang saya mau ngebahas tentang budaya luhur yang ada di Kalimantan Tengah. Saya akan berbicara singkat bagaimana sih nilai adat istiadat di tempat saya sekarang bernaung ya. Di sini saya dihadiri dengan bisa disebut humas, bisa sesepuh kita satu ini. Siapa bro? Namamu? Rinsai. Rinsai, orang sini juga, mungkin dia paham gitu sedikit-sedikit biar ini sebagai wawasan, karena budaya Indonesia itu banyak beribu-ribu suku, agama, dan budaya. Maka dari sini saya mengambil channel saya budaya Hindu yang ada di mana. Nah ini satu lagi saya mungkin akan ngobrol singkat atau mewawancarai dengan Bapak Suri selaku sesepuh juga, bisa disebut seperti itu, dan paham dengan budaya Hindu yang akan saya ceritakan saat ini. Yuk kita ikuti ceritanya seperti apa. Oke bro, ini selamat siang ke Pak Suri. Ini sesepuh kita, ini yang tadi. Gini Pak, saya mau bercerita nih. Saya akan istilahnya ya apa Pak tadi teh? Teblak. Teblak. Jadi ceritanya teblak itu dari pembongkaran mayat. Jadi dari kuburan itu kan diangkat tulang, jadi disebut buatlah kotak di atas kan. Iya. Teblak. Jadi teblak itu kan dibuat dari ulin. Kayu itu ya Pak ya? Kayu ulin itu. Kayu ulin nanti dibikin kotak kah? Bikin kotak di atas. Nah ukurannya? Jadi ukurannya itu ada 20 cm, panjang 4 meter. Nah itu. Jadi di saat itu kan di acara ritual itu dia buat patung sampai mati kerbau. Jadi ceritanya sampai mati kerbau itu kalau di sejarahnya Hindu, rohnya itu dia sudah sampai ke kayangan. Kalau belum nyampe ke acara ngeblak itu kan rohnya itu belum nyampe ke sana. Belum sampai. Jadi maka dilaksanakanlah itu. Ceritanya kalau Hindu itu budayanya itu banyak. Juga satu juga dengan cara nablak. Nablak itu acaranya itu pertama wara, makanya itu kalau wara itu mesti pakai kerbau. Jadi itu kambing, babi, ayam. Dan dalam pelaksanaan itu banyak caranya atau banyak aturannya di situ. Pertama ritualnya itu sabung ayam, banyak lagi seperti dadu, main kartu, banyak lagi. Itu usi beliau. Itu namanya usi beliau. Begitu. Lanjut Pak Suri. Untuk ini Pak, kalau seandainya itu kan meninggal ya, apakah ada misalkan dari salah satu yang ikut menata itu dah, apa sih sebutnya, bisa kan disebut menata ya? Menata, iya. Dari yang meninggal, apakah ada harus diwajibkan ada saudara atau sama orang lain bisa dah untuk melakukan ritual seperti itu yang tadi disebutkan? Oh iya. Kalau melaksanakan ritual itu, acara kematian itu kita nggak boleh pinjam rumah orang lain, kita kena denda. Jadi rumah untuk ritual wara itu harus rumah sendiri, karena ada dendanya. Jadi setelah pelaksanaan wara itu, dia ada disebut pengading atau pesame. Pesame apa itu Pak istilahnya? Itu untuk pelaksanaan ritual wara itu. Misalnya buat makanan roh itu. Jadi wara ini kan cuma apa itu kayaknya kalau nyajen motor bukan? itu ngojek. Oh, kendaraannya. Iya.
itulah. Wara itu cuma ngantar roh itu Ngantar roh. dengan kata-kata wara lah gitu. Sarana gitu. Jadi, Bisa jadi disebut sarana. dia itu kan ngantar roh itu kalau agama Hindu itu sampai ke Gunung Lumut. Nah, itu Gunung Lumut sebagai di sini di mana Pak tempatnya? Kita di sebelah kiri kita ini Gunung Lumut ini Pak. Kenapa harus disebut Gunung Lumut gitu nah? Karena Kisahnya dulu Lumut seperti apa? itu kalau di agama Hindu, Lumut itu tempat roh-rohnya orang Hindu. Yes. Jadi di Gunung Lumut itu kan banyak udang di pohon-pohon kecil kayak gini, yang sebesar ini, itu lumutnya besar, hampir kayak kaleng. Jadi di situ penuh dengan udang-udang, tapi warna biru udangnya. Kalau dimakan pahit tuh. Iya. Jadi setelah kita wara di situ, kalau kita ada kemampuan dari pihak keluarga, kita laksanakan lagi yang sampai neblak tadi. Nah, setelah nablak, kita kan bunuh kerbau, buat patung, kambing, ayam, babi, jadi lengkap lah. Gitu. Jadi di situ acaranya kalau neblak itu 9 hari 9 malam. Neblak. Yang tadi disebutkan itu bisa disebut acara neblak gitu ya? Acara neblak. Jadi neblak itu dia ada usik liaunya lagi. Jadi main dadu, sabung ayam, main kartu. Pokoknya sejenis permainan lah. Nah, namanya usik liau. Penataan kita kan jadi apa, kita tadi kan berbicara tentang penataan almarhum ya, disebut yang udah meninggal itu nah Pak. Apakah tulang-tulang itu kan tadinya, coba diceritain Pak prosedur cara untuk memasukkan ke dalam peti itu nah, gimana sih tata ramanya, aturannya gitu nah. Oh itu jadi Apakah harus ada misalkan ritual yang lain, kopi atau disertai menyan, terus misalkan kain kafan dari awalnya, tolong Pak diceritain gimana prosedurnya. jadi setelah tulang ini kan mengarah ke tulang. Terus Tulang ini Pak almarhum. bentar dulu, orang yang udah meninggal misalkan, apakah dari pas hari H meninggal itu ada hitungan berapa tahun gitu kita bisa melakukan acara neblak itu nah. Oh, Nah itu awalnya. kalau setelah kita kubur itu kan ada wara, misalnya di dalam 5 waranya 3 malam. Kalau dalam 7 waranya 5 malam. Jadi setelah itu dikubur menyampai ke neblak itu antara 3 tahun sampai 4 tahun. Jika kita ada modal dana untuk melaksanakan ritual itu. Jadi setelah itu dilaksanakan, kita bongkar tulang itu nanti untuk memasukkan itu, dan tulang itu kita bawa nari nanti. Iya, misalnya dari pihak keluarga, misalnya kayak saya kan bapak saya yang gendong nanti keliling kerbau segala patung itu. Jadi setelah pemasukan itu pakai kain kaci juga. Kain kaci Kain atau kafan. kain kafan ya. Iya, Kain kalau di kafan. sini kaci. Iya. Ya, gitu. Jadi misalnya teblak itu ada 15 orang. Itu dibungkus semua dengan kain kafan itu. Masing-masing keluarga Masing-masing yang keluarga ya. masukkan ke dalam situ. Nanti masukin ke dalam kotak. Kotak teblak itu. Nah, sekarang kalau posisi kotak itu apakah harus tertutup rapat? Itu kotak teblak itu supaya jangan masuk, sebenarnya nggak rapat, antara 2 cm harus terbuka. Oh, Iya, makanya ada ganjalannya itu supaya, tapi ada nggak boleh masuk air juga. oh gitu. Renggang juga. Sudah masuk kotak, selanjutnya apa Pak? Itu sebenarnya, Apakah dimakamkan kembali atau ditempatkan di mana? oh enggak, itu kalau sudah masuk kotak kita biarkan aja sampai dimanapun akhir zamannya tetap di dalam situ. Oh, Karena dia itu sudah terakhir ritualnya udah di sampai situ. terakhir ya, Iya. finish ya berarti Finish, ya. ya. Kecuali itu kan teblak tiangnya 2 Heeh. kotaknya. Kalau ngerering 1 itu paling tinggi Pak. Itu ngerering ini 14 hari 14 malam acaranya. 2 minggu ya. Terus apa lagi Pak ya?
sesudah melakukan teblak itu, misalkan acaranya udah selesai, untuk penutupnya seperti apa? Apakah ada untuk mengakhiri atau misalkan penutup gitu, nah acara penutupan dari ritual yang tadi Bapak sebutkan? Ya, kalau itu kita penutup itu namanya bukan wara tapi buntang. Buntang, Dari wara ke siwah, buntang, buntang, siwah siwah buntang. Siwah. 2 hari 2 malam. Hmm. Itu penutupnya. Di acara siwah itu kan kita nari rame-rame pakai giring-giring apa sebagai kita seolah-olah roh itu sudah senang lah. Kalau rame-rame itu mengundang tetangga atau keluarga gimana? Itu semua orang, siapa Semua orang yang minat, bisa Iya. menyaksikan ya. Bebas. ya aja. siapa Bebas. yang mau ikut Jadi, nari di situ boleh. Gitu. Ya, seperti itulah kita sudah ngobrol ringan dengan Bapak Suri sama Rinsai. Rinsai di sini. Mungkin ini sebagai wawasan Nusantara, karena Indonesia itu kaya budaya dan seni luhur. Maka dari itu kita berbineka tunggal ika. Kita berbeda-beda tapi tetap satu tujuan intinya. Mungkin dari saya Pak Suri sama Pak Rinsai. Rinsai ucapkan terima kasih atas obrolan kita ringan ini. Semoga bapak-bapak di sini pada sehat semua. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Selamat siang. Palang hitung mo ulit. Palang hitung mo ulit. Lah. Oh, hitung mo pala. Tuluyon si pala. Ya, ono pero yo ari pas mo na raw. Libas na kay sapo. Oy. Pero amat kan kali uno puntaan danong. Pakai muli ya. Ano, yo. Urus ko danong di pa kumuir. Takot na di pero. Oh, di ano uri namo baro, kalok. Ama barang ngalap selok, ngalap kabel. Iya, taruh kuat. Oke, masih bersama saya Eja Jaksi Gondrong Channel. Jangan lupa like and subscribe-nya ya bro, karena di channel saya ini masih banyak kekurangan, dan apabila ada komentar, tambahkanlah komentar yang sangat sopan dan santun,
agar di channel saya ini bisa berkembang dan maju. Sekian mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.